Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 studi kelayakan bisnis akan mempresentasikan proyek yang kita bikin, yaitu kita mengambil perusahaan UD3 Bintang Baru, yang mana ini di tokonya ada tulisan seperti ini: berdagang macam-macam snack, minuman, dan barang-barang mentah. Yang mana UD3 Bintang Baru ini adalah salah satu perusahaan menengah ke bawah. Dia menyediakan kebutuhan masyarakat layaknya yang ada seperti di supermarket, yaitu kayak seperti Indomaret. Cuman dia masih tradisional seperti itu. Kalau di Indomaret kan sudah ada pelayanannya, terus pakai komputer kan seperti itu kan sudah modern. Yang mana ini dia berdiri sejak 9 tahun yang lalu di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Ini bergerak di bidang makanan, yang mana dia ini agen di situ, agen terbesar. Dia menciptakan peluang bisnis di situ karena dia melihat di daerah sekitar situ banyak toko-toko kecil seperti toko kelontong seperti itu. Maka dari itu dia menciptakan lapangan kerja di situ seperti agen. Dia membuka agen untuk sebagai tengkulak seperti itu, tapi dia juga melayani untuk beli eceran seperti dengan dibatasi, seperti kayak kita beli kopi gitu ya, itu minimal 6 saset. Kemudian di sini jelaskan profil, alamat Jalan Raya Ngabah, RT 8 RW 3 Tanggulangin. Didirikan sejak tahun 2008 oleh Haji Muhammad Syaifuddin Bahri. Nomor telepon 081 35 76 10 910. Perusahaan ini bergerak di bidang pemasaran makanan, minuman, serta bahan-bahan mentah. Kemudian visi dan misi. Visi agar generasi berikutnya dapat meneruskan bisnis yang telah ada. Kemudian misinya adalah untuk membantu masyarakat sekitar yang butuh pekerjaan. Kenapa visi dan misinya seperti ini? Karena perusahaan ini awalnya melihat peluang bisnisnya itu di sekitar masyarakat situ, ekonominya itu seperti kurang bagus gitu. Akhirnya si pendiri ini itu menciptakan lapangan pekerjaan yang seperti itu gitu. Jadi pekerja yang ada di UD3 Bintang ini itu rata-rata dari masyarakat sekitar itu sendiri gitu. Dia mendirikan agar perekonomian di sekitar masyarakat itu bisa baik. Kemudian untuk struktur organisasinya, di sini struktur organisasinya yaitu Bapak Haji Syaiful sendiri beserta istrinya. Kemudian bawahnya ada karyawan-karyawannya, yaitu tadi, karena di sini masih dipegang sama Bapak Haji Syaiful sendiri. Manajemennya semuanya masih dipegang Bapak Haji Syaiful sendiri gitu. Untuk seperti packing atau penggorengan yang lainnya itu itu kan sama karyawannya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fida. Selanjutnya ialah membahas tentang aspek produksi. Aspek produksi pada UD3 Bintang Baru ini caranya ialah dengan pemilik usaha itu biasanya membeli bahan-bahan mentah, keripik atau kerupuk seperti makaroni, terus keripik
ketela, kerupuk tahu, dan lain sebagainya itu ke agen besar dalam jumlah yang cukup banyak. Lalu kemudian bahan-bahan mentah tersebut ini itu diproduksi oleh karyawan UD3 Bintang untuk diolah dari bahan yang mentah tadi menjadi bahan yang sudah jadi sebagian, tetapi ada sebagian lagi yang memang dijual dalam bentuk mentahan itu karena permintaan masyarakat. Nah, caranya ini tuh untuk memproduksi dari bahan mentah menjadi bahan jadi ini biasanya oleh para karyawan bahan mentahnya ini dijemur terlebih dahulu di panasan. Setelah itu, setelah proses penjemuran sampai dirasa cukup, nanti dilakukan proses pengorengan. Setelah proses pengorengan, nanti di packing dalam ukuran yang bermacam-macam, ada yang ukuran kecil, ada juga yang kemasan besar. Semuanya dilakukan oleh karyawan dari pemilik UD3 Bintang. Kemudian setelah di packing, bahan-bahan tersebut yang sudah diolah menjadi bahan jadi itu dipasarkan. Nah, yang bahan-bahan mentah yang sebagian tadi itu juga kan ada yang di packing, kan ada yang dijual dalam bentuk mentah, itu juga di packing juga, ada yang dalam kemasan kecil, ada yang dalam kemasan besar, seperti itu. Aspek pemasaran. Pada aspek pemasaran, perusahaan ini sasaran utamanya yaitu pedagang-pedagang makanan ringan atau makanan-makanan kecil seperti snack, ciki, permen, dan lain-lain. Alasannya karena targeting pasarnya adalah toko-toko kelontong dan terutama yang paling banyak peminatnya adalah kantin-kantin sekolah. Ada juga beberapa kantin-kantin yang berada di kantor. Lanjut kepada aspek sumber daya manusia. Perusahaan ini cukup bagus pada aspek sumber daya manusia karena memanfaatkan masyarakat di sekitar, jadi bisa meningkatkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Notabene yaitu ibu-ibu rumah tangga yang ditugaskan atau untuk tenaga kerjanya yaitu di bagian produksi, terutama di kelolaan barang mentah menjadi barang siap untuk dipasarkan. Selanjutnya kita membahas tentang analisis internal atau analisis SWOT. Yang pertama ada kelebihan. Nah, kelebihan dari usaha ini itu ialah dalam pelayanan terhadap customernya. Karena customer ini tuh bisa request, bisa order kebutuhan yang mereka inginkan melalui online. Nah, online ini tuh biasanya melalui WhatsApp saja, masih melalui WhatsApp, belum melalui IG atau Facebook atau yang lain sebagainya. Dan pembeli juga mendapatkan fasilitas gratis ongkos kirim, tetapi jika sudah mencapai pembelian, misalnya pembeli harus membeli barang di situ sebanyak 300.000 baru bisa gratis ongkos kirim. Selain itu, produknya di UD3 Bintang baru ini juga lengkap, harganya juga terjangkau dan juga melayani pemberian grosir. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan dari UD3 Bintang baru ini tuh dari karyawannya. Sebenarnya kan karyawannya tadi itu hanya bagian pengolahan bahan-bahan mentah. Jadi yang menjaga tokonya, yang menghadapi customer itu pemiliknya langsung. Nah, kelemahannya di sini itu belum bisa dibuat seperti pasar modern atau seperti swalayan, seperti Indomaret seperti itu. Karena masih yang menjaga adalah pemiliknya langsung. Jadi ketika ada pembeli dalam jumlah banyak, itu masih sering kewalahan. Untuk sekarang ini belum ada produksi sendiri yang mulai dari nol. Seperti yang dikatakan dalam faktor produksi tadi, pemilik ini itu mengambil bahan-bahan mentah dalam jumlah besar kepada agen. Jadi tidak mengelola dari awal seperti dari memotong bahan-bahan mentahnya, dari
buahnya dan dari sebagainya, akan tetapi ambil dari agen yang besar. Lalu kemudian ada opportunities atau peluang. Saat ini supermarket atau toko-toko kelontong itu memang banyak di kalangan masyarakat, yang seperti Indomaret, Alfamart atau toko kelontong-kelontong besar, yang juga merupakan penyedia kebutuhan bagi masyarakat setempat. Akan tetapi menurut pemilik UD3 Bintang ini, mengapa bisa mendirikan usaha ini? Karena menurutnya orang dagang ini itu kan 80% peluangnya untuk memperoleh rezeki, sisanya untuk yang lain. Seperti pada masa Rasulullah SAW, beliau pun melakukan perdagangan. Oleh karena itu, UD3 Bintang baru ini itu membuka usaha ini dengan alasan lain, itu melihat kebutuhan masyarakat serta membantu masyarakat di sekitar yang membutuhkan pekerjaan. Karena yang seperti yang telah disebutkan tadi, SDM-nya ini dari masyarakat setempat sendiri. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Hambatan saat ini yang dialami oleh UD3 Bintang baru ini dari segi teknologi. Kalau sebagian dari swalayan sudah menggunakan teknologi yang sudah maju dalam melayani pembeli, seperti jasa ongkos kirim, dari pemesanan dari aplikasi dan lain sebagainya. Kalau dalam UD3 Bintang baru ini itu masih melayani jual beli online-nya melalui WA. Sehingga masyarakat saat ini itu terkadang banyak yang ordernya itu lewat aplikasi-aplikasi dan dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kemudian menurut pemilik, ancamannya ini juga tempat yang dibuat usaha oleh pemilik ini itu juga dirasa kurang luas, sehingga bila ada customer yang masuk dengan jumlah banyak, itu akan berdesakan. Selanjutnya strategi, yaitu segmentasi atau segmentation. Yang pertama geografi, dimana pada toko UD3 Bintang ini terletak di Jalan Raya Ngabah, RT 8 RW 3 Tanggulangin, Sidoarjo. Selain di toko tersebut, untuk pembeli yang berada di daerah lain di luar kota Sidoarjo dapat membeli secara online melalui WA. Seperti pemesanannya itu melalui WA. Jadi nanti diantarkan gitu. Kemudian demografis, pembeli toko dari berbagai kalangan, mulai dari para remaja, orang dewasa maupun orang tua. Dari kalangan pelajar yang hanya mengandalkan uang saku maupun yang sudah bekerja, bahkan juga pengusaha-pengusaha yang memiliki pendapatan yang besar. Jadi produk yang dihasilkan oleh toko UD3 Bintang ini itu dibuat untuk berbagai kalangan, karena ini produknya seperti makanan ringan. Yang selanjutnya psikologis, para pembeli membeli makanan atau minuman di toko ini karena harganya yang terjangkau dan cukup lengkap, dengan pelayanan yang baik meskipun berbasis toko tradisional. Jadi ini adalah toko UD Bintang ini adalah salah satu toko seperti agen terbesar di daerah di situ. Maka dari itu dibuat buat seperti kulakan-kulakannya di situ biasanya. Kemudian behavioristik, terdapat komentar yang positif dan negatif. Komentar yang positif seperti konsumen berkomentar pelayanannya ramah, bisa delivery, juga harga yang terjangkau. Sedangkan komentar yang negatif seperti kurangnya karyawan, sehingga jika sedang ramai menjadi kerepotan. Karena di situ hanya memanfaatkan karyawan di sekitar. Kan dia membuka peluang usaha bagi masyarakat yang di sekitar situ. Gitu. Kemudian selanjutnya targeting. Targeting pemasaran produk ini ialah para masyarakat sekitar Tanggulangin sendiri.
juga sering dari luar kota dengan cara delivery itu tadi juga melalui WA. Kemudian positioning. Keunikan dari toko ini yaitu terdapat dalam pelayanan kami juga dari kelengkapan, barang, dan harga yang relatif terjangkau. Juga adanya metode pemasaran yang memberikan solusi kepada mereka yang ingin membeli snack atau minuman tetapi malas atau tidak ada waktu untuk membelinya sendiri. Gitu. Selanjutnya ada aspek sosial. UD3 bintang baru ini jika dilihat dari aspek sosialnya sudah termasuk bagus karena berada pada lingkungan masyarakat yang sosialnya itu baik. Terbukti dari sumber daya manusia yang digunakan oleh perusahaan ini. Pemilik UD3 bintang baru mengambil karyawan dari masyarakat sekitar lokasi usaha tersebut sendiri. Juga toleransi masyarakat setempat ini terbukti dengan adanya langganan mereka. Maksudnya di sini ialah orang-orang di sekitar tempat usaha UD3 bintang baru ini tuh lebih memilih untuk membeli bahan-bahan makanan, snack-snack ke toko ini, bukan ke tempat lain. Akan tetapi pada saat ini karena adanya pandemi yang seperti ini, masyarakat ini yang biasanya membeli makanan dengan datang ke toko langsung, sekarang banyak yang pesannya lewat WhatsApp dan meminta diantar ke alamatnya masing-masing guna menghindari penyebaran virus seperti itu. Aspek budaya. Pada aspek budaya, usaha pada UD3 bintang ini memiliki budaya yang cukup bagus, yaitu memberikan takjil kepada karyawannya tiap hari Senin dan Kamis. Kemudian untuk budaya dalam suatu pekerjaannya yaitu untuk karyawan bagian pengelolaan yang bekerja di dalam lokasi, sedangkan untuk bagian pengemasan bisa membawa bahan-bahannya untuk dikemas di rumahnya masing-masing. Aspek ekonomi. Dari segi aspek ekonomi ini kita tahu dikarenakan adanya wabah ini otomatis pendapatan dari UD3 bintang baru ini menurun dikarenakan banyaknya sekolah yang libur, padahal paling banyak masuknya atau pembelinya itu adalah kantin-kantin yang ada di sekolah. Sedangkan pada saat ini banyak sekolah-sekolah yang diliburkan. Kemudian untuk tempat toko-toko pun berkurang. Oleh karena itu, otomatis pendapatan yang dimiliki oleh UD3 bintang baru otomatis turun juga. Kemudian aspek politik. Faktor politik di sini adalah kerjasama dengan pemerintah atau melakukan perizinan untuk melakukan usaha kepada pemerintahan atau biasa disebut dengan surat izin usaha perdagangan (SIUP).